Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini sangat penting karena tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk sikap moral dan tanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita bahas secara bersama-sama. Nah, bahwa kurikulum itu adalah perencanaan pembelajaran yang berisi tujuan, materi, dan cara mengajar. Sedangkan apa itu pendidikan karakter adalah usaha untuk membentuk sikap peserta didik. Nah, menurut Lichkona ada 3 bagian. Yang pertama yaitu mengetahui kebaikan. Yang kedua, melakukan atau memiliki perasaan untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ada 3 bagian ya. Yang pertama, mengetahui kebaikan. Yang kedua, melakukan atau memiliki perasaan untuk berbuat baik. Dan yang ketiga, melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat pendidikan karakter, di mana ada 3 bagian. Yang pertama, mengatasi krisis moral bagi peserta didik. Yang kedua, dampak negatif teknologi dan globalisasi. Yang ketiga, menyeimbangkan kognitif dan efektif. Nah, ada 3 yaitu mengatasi krisis moral bagi peserta didik. Yang kedua, dampak negatif teknologi dan globalisasi. Dan yang ketiga, menyeimbangkan kognitif dan efektif. Nah, jadi manfaat itu ada 3. Yang pertama, mengatasi krisis moral bagi peserta didik, yang artinya pendidikan karakter ini membantu peserta didik untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dapat meninggalkan kepada hal-hal yang negatif. Terus yang kedua ada dampak negatif teknologi dan globalisasi. Jadi ini dapat membantu peserta didik melakukan teknologi dengan bijak dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Terus yang ketiga, menyeimbangkan kognitif dan efektif. Di mana? Jadi ini tuh harus seimbang karena tidak hanya pintar secara pengetahuan saja, tetapi peserta didik itu harus memiliki akhlak, adab, dan nilai yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada prinsip dan landasan pendidikan karakter, di mana ada 5 prinsip, landasan pendidikan karakter. Yang pertama, berbasis nilai
Pancasila. Yang kedua, integrasi dalam semua kegiatan sekolah. Yang ketiga, keteladanan sebagai metode utama. Yang keempat, dilaksanakan secara berkelanjutan. Yang terakhir, yang kelima, landasan filosofis yuridis, psikologis, dan sosiologis. Nah, jadi prinsip dan landasan pendidikan karakter itu ada 5. Yang pertama, berbasis nilai Pancasila. Yang kedua, integritas di dalam semua kegiatan sekolah. Yang ketiga, keteladanan sebagai metode utama. Yang keempat, dilaksanakannya secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang kelima, landasan filosofis, yuridis, psikologis, dan sosiologis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tantangan dan solusi, di mana di sini ada 4 tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru. Jadi masih ada guru yang kurang memahami cara menerapkan pendidikan karakter. Terus yang kedua, ada keteladanan yang belum konsisten. Jadi terkadang masih ada perbedaan apa yang diajarkan dan mana yang dicontoh. Terus yang ketiga, lingkungan yang kurang mendukung. Nah, pengaruh lingkungan ini dapat menjadi hambatan dalam pembentukan karakter. Terus yang keempat, ada pengaruh media sosial. Nah, jadi media sosial ini dapat memberikan pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya yaitu meningkatkan pelatihan guru, memperkuat budaya sekolah, bekerja sama dengan guru, dan mengerjakan media sosial dengan bijak atau baik. Baik, kesimpulannya adalah bahwa kurikulum itu merupakan perencanaan pembelajaran yang berisi tujuan, materi, dan cara mengajar. Sedangkan pendidikan karakter adalah usaha untuk menentukan moral dan akhlak peserta didik, di mana menurut Logikona ada 3. Yang pertama, mengetahui kebaikan. Yang kedua, melakukan atau memiliki perasaan untuk berbuat baik. Yang ketiga, melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, manfaat pendidikan karakter ada 3. Yang pertama, mengatasi krisis moral bagi peserta didik. Yang kedua, dampak negatif teknologi dan globalisasi. Dan yang terakhir, menyeimbangkan kognitif dan efektif. Terus, ada prinsip landasan peserta didik. Yang pertama, berbasis nilai Pancasila. Yang kedua, integritas di dalam semua kegiatan sekolah. Yang ketiga, keteladanan sebagai metode utama. Yang keempat, dilaksanakannya secara berkelanjutan. Yang kelima, landasan filosofis, yuridis, psikologis, dan sosiologis. Terus di sini ada tantangan dan solusi. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru. Yang kedua, keteladanan yang belum konsisten.
yang ketiga lingkungan yang kurang mendukung, dan yang keempat pengaruh media sosial. Nah, jadi solusinya meningkatkan pelatihan guru, memperkuat budaya sekolah, bekerja sama dengan guru, dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.